Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 01, Ibu Yuniarti Dewi Laila MPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 01, Bapak Haji Darkoni. Yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru hebat SDN Cengkareng Timur 01 beserta staf Teknik yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan hari ini, di siang hari ini, kita Bapak Ibu dapat membersamai saya untuk acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif sebagai implementasi tugas saya pada modul 1.4 ini dalam pendidikan program guru penggerak. Selanjutnya, latar belakang saya melakukan aksi nyata ini adalah berangkat dari hasil diskusi visi kita kemarin, visi SDN Cengkareng Timur 01, yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas, unggul dalam berprestasi dan berakhlak mulia, memerlukan penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dibentuk dengan membiasakan hal-hal positif sehingga menjadi kebiasaan yang dipahami dan dijalankan oleh semua orang. Pendekatan ini melibatkan penghilangan hukuman yang membuat murid merasa tidak nyaman dan hanya patuh di sekolah, serta mengurangi penghargaan eksternal yang tidak mendukung perubahan karakter. Disiplin positif diterapkan untuk merumuskan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang dipahami oleh murid, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik untuk disiplin. Selain itu, guru dan karyawan sekolah harus melatih kemandirian murid dalam menyelesaikan masalah melalui metode restitusi dengan tahapan segitiga restitusi guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkarakter sesuai dengan visi sekolah kita. Selanjutnya, tujuan aksi nyata ini yang pertama, terwujudnya budaya positif melalui pemahaman bersama tentang penerapan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas sebagai perwujudan kesepakatan bersama. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid di sekolah. Yang ketiga, menciptakan kenyamanan belajar bagi murid dengan menerapkan posisi kontrol manager. Yang keempat, membangun komunikasi dua arah dengan murid sehingga mampu mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan murid. Berikut adalah topik bahasan yang akan saya paparkan hari ini. Ada 6 topik. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Marilah Bapak Ibu guru hebat, kita masuk ke poin pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Ya, sebelum kita mulai, mari kita lakukan kegiatan kepalan tangan. Ini sebagai materi tentang perubahan paradigma. Anda dan teman Anda, ada Bapak A atau Ibu B, ya, sesama Bapak Ibu, saya minta sobeklah secara kertas kecil, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan juga benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi misalnya Pak Jargoni menjadi orang yang A, yang meletakkan kertas atau itu Bapak anggap benda berharga. Benda berharga misalnya menurut Bapak apa, lalu Bapak Fauzian yang menjadi orang B. Di sini juga Bu Haji Aan seumpama menjadi yang A, Bu Haji Bibi menjadi yang B. Lalu yang orang B ini akan mencoba dengan sebuah tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar teman Anda ini mau membuka kepalan tangan tersebut. Jadi kepalan tangan itu seolah-olah Anda memegang benda berharga Anda, gitu. Lalu yang B-nya ini temannya mencoba merayu atau menghardik atau menyuap atau mengancam supaya dia itu mau membuka kepalanya. Coba mau saya lihat nih untuk contoh wajihan yang mengepal. Lalu wajib ini itu wajah harus apa mau merayu buahan buka dong kepala tangannya buat saya ya, supaya begitu saya mau lihat kan wajah mau apa tidak. Ini kayaknya namanya jarinya beda. Ini jarinya kayaknya belum. Iya coba deh bukan dulu dicek dulu. Coba ya. Coba lihat dulu. Wajah nggak mau. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, nanti coba buka kita buktikan ya. Coba kita buktikan, kita buka. Kepalanya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, betul 5. Ada kepala ya? Ada apanya? Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Haji Mimi dan Bu Haji Aan. Ya, coba kalau Pak Fauzian dan Pak Jargoni sumpah di dalamnya itu ada benda berharga. Ya, baik. Saya ingin melihat telapak kakimu. Telapak tanganmu, ingin lihat dari wujud nasibmu. Panjang jodoh atau gimana? Nasib sesuai nanti saya lihat nih, saya lihat ya. Garis nasibmu, boleh kan nih? Saya lihat nih. Ada garis nasibmu ya. Panjang jodoh. Alurnya apa dari alurnya? Boleh nggak bisa lihat ini ya? Harus dari jari tangan Pak ya? Bisa baca tulisan mulai dari jari tangan ya? Iya, dari di sini pusatnya. Iya, saya mau nggak? Mau nggak nih? Dari pusatnya di Kasih sini. benda berharga dari banyak kan udah dirayu-rayu. Iya, saya nggak mau Pak. Iya Bapak, saya nggak. Oh, kalau untuk membaca masa depan saya nggak mau Pak. Oh, nggak mau ya? Oh, Karena menurut saya itu hasil usaha sendiri. Iya. jadi tidak mau tahu. Nggak mau nih bukain. Tidak mau tahu bukan ini untuk melihat masa depan kamu. Biasanya nggak peduli. Apa ini kaitan dengan fanatik atau gimana? Fanatik atau gimana? Iya. Ya, apa Terima fanatik? kasih. Ya. Tepuk tangan untuk kita. Buat Bapak Ibu, untuk kita semua. Ya, tadi teman-teman kita yang hebat sudah mencoba yang satu. Teman kita yang bagian A, yang kelompok A itu mengepalkan benda berharganya. Lalu yang B itu mencoba dengan cara merayu, ada yang membujuk, ada yang mungkin mengancam, minta lihat apa sih isi kepala tangannya. Tapi yang B kayak buat, walaupun sudah dirayu-rayu oleh Bu Haji ini tetap nggak mau.
Pak Jarwoli juga sudah meraih, sudah membujuk dengan cara bisa meramal masa depan, meramal garis tangan Pak Fauzia. Tapi Pak Fauzia tetap mengepalkan tangannya, enggak ingin benda berharga yang ada di genggaman tangannya itu diambil orang, seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Bapak Ibu? Siapa yang bisa mengontrol itu? Iya, betul, diri kita sendiri. Kita ingin menyerahkan atau memberikan sesuatu yang berharga dalam diri kita ke orang lain itu, kita yang bisa mengontrolnya, mau kita berikan atau tidak. Ternyata di sini semua kekeh, tidak mau memberikan apa yang ia miliki, sesuatu yang berharga ke orang lain, walaupun dibujuk, dirayu, diancam mungkin, atau disuap, diiming-imingi, karena hanya diri kita lah yang bisa mengontrol kita sendiri. Jadi teori perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glaser itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mari kita telisik lebih dalam tentang ilusi kontrol Dr. William Glaser ini. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Lalu kalau yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Selanjutnya kita masuk, apakah makna disiplin? Nah, kalau menurut Bapak Jarwoli ini, Bapak Wamastika, menurut Bapak apa sih makna disiplin, Pak? Iya. Makna disiplin itu nggak perlu baca dia. Ya boleh menurut Bapak sendiri. Ya. Boleh. Makna disiplin kalau menurut saya adalah pertama harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya kalau kita masuk pukul 6.30 jam 6.30 pulang jam 15, itu makna disiplin. Yang lainnya ya segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan, baik itu mengajar dengan teratur, ya, terus memberikan nilai kepada anak sesuai dengan aturan, ya, itu berarti kan disiplin, ya, dan arti disiplin dalam menjalankan tugas kan itu makna disiplin yang seharusnya kita lakukan. Mungkin yang lain ya, disiplin bukan hanya di tempat tugas saja, tetapi juga disiplin bisa kita lakukan di dalam masyarakat, ya. Di masyarakat harus kita lakukan, bukan sekedar. Dan disiplin itu kita tidak berpaku pada pimpinan, tidak, harus kesadaran disiplin. Itu ya, kira-kira. Ya, terima kasih Bapak Jarwoli telah menjawab dengan jelas. Ya, jadi seperti yang tadi Bapak Jarwoli katakan, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplina. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata
kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Berikut menurut Dr. William Glaser dalam teori kontrolnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah melekat sekali dengan 6 dimensi P3 tersebut, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Pemaparan yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada 3 ya Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku kita didasarkan oleh motivasi eksternal dan internal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Lalu kalau untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang-orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini bersifat eksternal dari luar, ya. Jadi motif perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, contohnya misalnya saya datang ke sekolah untuk absen karena absen tepat waktu, jangan sampai telat karena takut TKD saya dipotong. Itu berarti motif saya melakukan hal tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dulu juga saya tidak tahu ya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya adalah tingkat terendah dalam diri kita, dan itu termasuk motivasi eksternal. Jadi kita datang absen cuma karena takut hukuman, karena takut TKD dipotong jika telat. Itu contohnya. Lalu yang kedua, teori motivasi perilaku manusia satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di atas yang tadi. Jadi di sini orang-orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi misalnya di sini saya datang absen tepat waktu atau sebelum pukul 6.30 karena ingin mendapat pujian atau imbalan, ingin dipuji. Ini juga maksudnya motivasi eksternal, bukan dari dalam diri saya sendiri, hanya karena ingin dipuji.
atau ingin mendapat imbalan. Selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi saya datang ke sekolah ini tepat waktu karena memang saya menghargai diri saya sendiri, bukan karena hukuman, takut dipotong TKD atau tunjangan, bukan karena ingin pujian, tetapi karena saya menghargai diri saya sendiri bahwa oh ya memang itu sudah kewajiban saya, jadi saya datang tepat waktu. Contoh motivasi ini adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita, dan itu yang akan menjadi tujuan disiplin positif, bagaimana kita menjadi teladan dan menjadi contoh untuk peserta didik kita. Berarti kalau motivasi yang ketiga ini kita termasuknya orang yang merdeka, terbebas dari hukuman atau terlepas dari ujian. Kita tetap menghargai diri kita dengan tetap disiplin dimanapun kita berada. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, azas stop dulu ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Tadi kita sudah membahas tentang teori motivasi, sekarang tentang hukuman. Di sini ada wacana dihukum oleh penghargaan. Laku bisa, ternyata penghargaan berlaku sama Bapak Ibu dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternalnya, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alvin ada 8. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Lalu penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa sih harus menelisik lebih dalam Bapak Ibu? Ternyata penghargaan itu mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Tapi bagaimana jika dalam jangka waktu panjang? Ternyata orang tersebut nanti akan kehilangan motivasi, ya. Jadi mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik kita yang kita lakukan. Jadi hanya ngarapin penghargaan saja. Lalu kalau penghargaan tidak efektif, memangnya kenapa? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Lalu penghargaan merusak hubungan. Kok bisa? Nah, ternyata ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai dan orang yang diberi penghargaan tersebut. Jika seorang guru juga sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid tersebut termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya, penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan.
Selanjutnya penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dengan sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum katanya. Jadi memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, ini ada tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi juga membuat anak tidak nyaman, tapi waktunya hanya pendek atau sementara saja. Lalu perbedaan hukuman dan konsekuensi lainnya adalah anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu kalau hukuman berupa paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Lalu yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau konsep hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dengan hukuman, anak akan mudah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi dengan diterapkan konsekuensi, lalu anak dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi hanya untuk sementara, bukan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, Bapak Ibu, mari kita diskusikan tentang hukuman dan konsekuensi ya. Bersama-sama Bapak Ibu kita berkolaborasi. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Jadi anak suruh nyatet 100 kali di buku, "saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi", karena dia itu terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Lalu kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apa benar? Hukuman. Nanti ada jawabannya, kuncinya kita cek ya Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, kata Bapak Jarko, hukuman ya Pak? Ya, lalu menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Konsekuensi, kata Bu Rohman dan Bapak Teguh. Coba kita cek nanti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi lagi, kata Bu Dina. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian hukuman. Ya, lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman Pak? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi bisa PJOK. Belajar PJOK. Oh, belajar PJOK. Ya. Yang atas juga ada lari mengelilingi lapangan juga ya Pak ya? Yang bawah juga ada. Coba kita lihat. Ini jawabannya, yang mencatat 100 kali itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah itu hukuman. Tapi yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK itu kan konsekuensi. Kenapa Pak? Karena pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK kata Bapak. Iya, betul ya. Jadi kalau yang atas itu lari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman.
Dan yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Saya rasa kalau yang bawah pada pelajaran PJOK lalu sama guru PJOK-nya disuruh puterin lapangan basket 2 kali. Sebenarnya itu bagus ya untuk pemanasan karena teman-temannya yang lain sudah melakukan pemanasan di 10 menit awal, tapi dia baru datang. Itu merupakan sebuah konsekuensi yang harus dia terima karena teman-temannya sudah melakukan pemanasan, dia telah 10 menit. Ya, jadi itu berupa konsekuensi. Tapi yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, menurut Bapak Ibu itu hukuman yang pantas didapatkan oleh si anak tidak? Tidak ya kata Bu Dias. Kenapa Bu Dias? Nggak ada kaitannya. Tidak ada anak jerah atau kembali. Nggak ada kaitannya. Oh iya, ya Bu Dina silakan. Iya. Ya, antara terlambat dengan berlari ya itu tidak ada keterkaitannya. Jadi ya antara terlambat hukuman apa disuruh lari gitu. Tidak saling terkait ya. Iya betul sekali Bapak Ibu. Betul sekali Bapak Ibu, terima kasih Bu Dias, Bu Dina jawabannya. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat tidak ada kaitannya ya Bapak Ibu ya. Jadi seharusnya ini dilakukan restitusi untuk anak ini karena sudah 2 kali terlambat. Kita disiplinkan, tapi dengan restitusi, bukan dengan hukuman fisik, dengan cara berlari. Nah ini apa itu restitusi? Tadi karena kata berbeda dan kemudian tidak ada kaitannya terlambat disuruh berlari, sebaiknya kita mendisiplinkan anak tersebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Diane Dawson tahun 2004. Nah inilah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu mengacu ke identitas gagal, kalau identitas suksesnya untuk mendisiplinkan dengan konsekuensi dan lebih bagusnya lagi yang bawah kalau bawah, kalau hukuman nanti bersifat negatif, konsekuensi nanti bersifatnya netral, kalau restitusi nanti bersifatnya akhirnya positif. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tapi dengan restitusi itu menjadi pilihan. Kalau hukuman membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, kalau konsekuensi hanya sementara. Tapi dengan restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman korban mendapat keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Tapi kalau restitusi, korban bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri mereka. Lanjut ya Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah ciri-ciri restitusi.
Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas di sini di sekolah ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa nih Bapak Ibu yang ke sekolahnya mengendarai motor? Kenapa kita harus menggunakan helm? Untuk keselamatan. Terima kasih Bunda ya. Lalu kenapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Menurut Bapak Ibu itu apa? Kenapa kita harus mematuhi peraturan 3M? Untuk kesehatan. Betul. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Masuk kemana Bapak Ibu? Bagus, alhamdulillah, terima kasih Allah. Masuk ke kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ya, makanya dibuatnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas masih ada kata-kata negatif, ya, kayak peraturan kelas kita dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh bercanda di dalam kelas, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, masih ada kata-kata negatifnya. Tetapi kalau kita jadikan keyakinan kelas, misalnya akan itu dibuat peraturannya, tiket datang tepat waktu, tiket sesuai jadwal, bisa kita buat keyakinannya dengan kita saling bekerja sama. Jadi kan itu lebih universal kalimatnya dan lebih positif. Selanjutnya, keyakinan kelas itu terbentuk dari peraturan kelas, Bapak Ibu. Dari beberapa peraturan, maka terbentuklah keyakinan kelas tersebut. Dengan keyakinan kelas yang kita miliki, kita terapkan, kita implementasikan bersama anak murid kita, maka akan menjadikan lingkungan positif yang ada di sekolah kita. Kalau lingkungan sekolah kita sudah ramah anak, terbentuk lingkungan yang positif, nanti akan menjadikan karakter budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di sini ada yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah dan sebagainya. Lalu yang di sebelah kiri ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Sebelah kanan atau kiri? Kalau saya, oh, yang kami guru dan murid saling menyayangi atau yang datang tepat waktu? Yang kayak kita kelas yang mana Pak Teguh? Coba saya mau Pak Teguh dong suaranya. Menurut Pak Teguh yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Merupakan keyakinan kelas itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kenapa Bapak? Mengapa? Karena itu sebuah konsep yang terbentuk dalam aturan. Ya, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan ya Bapak. Iya, sifatnya juga kalimatnya juga lebih universal. Aturan. Iya, tidak ada kalimat negatif lagi di dalamnya. Terima kasih Bapak Teguh. Tepuk tangan dong untuk Bapak Teguh. Iya, terima kasih. Semangat dong Bapak Ibu. Gabung semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Nah ini ada yang minum ya Bu? Ini gak apa-apa. Kalau tak dulu, minum dulu. Nanti saya dari sana. Nanti saya dari sana.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada tabel peraturan dan keyakinan kelas. Ayo bareng-bareng aja Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Kayak tadi kan pakai helm saat mengendarai roda 2 itu kan untuk keselamatan keyakinannya. Kalau ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinannya apa? Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Coba keyakinannya apa kira-kira? Saling menghormati. Saling menghormati, boleh. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi itu bisa. Saling menyayangi bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kesehatan. Ntar kita cek ya Bapak Ibu ya. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib, bagus. Antri ya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Coba kita cek nih. Hebat-hebat gurunya T01. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab. Iya, tapi benar ya, dilarang mengganggu orang lain itu menghormati, saling menghormati orang lain. Tadi juga hadir di sekolah 15 menit menghormati orang lain atau komitmen. Tadi benar, keselamatan, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran itu bersabar atau menghormati orang lain, gunakan masker benar, jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan dan keamanan. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah survival ya. Ini yang paling awal sekali, yang paling dasar sekali, yang kebutuhan dasar kita. Lalu yang kedua, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima ini yang kedua. Lalu kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan. Lalu yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ya. Dunia berkualitas. Selanjutnya, kelima, posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang tadi ini adalah bagaimana kita menempatkan kita sebagai guru, termasuk ke dalam posisi mana sih kita sebagai guru ini? Apakah kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, teman, keempat, pemantau, kelima, manajer. Biasanya kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, di sini ada guru berjuangnya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru itu akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Nah, hasilnya anak akan berontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi nggak ada di memori anak murid ketika itu berat di luar, bukan di dalam memorinya yang bagus gitu. Lalu murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Lalu dampaknya pada murid akan mengurangi kesalahannya. Lalu kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya guru ini akan berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Biasanya guru akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, seharusnya kamu jadi ada kata-kata seperti itu.
Ini hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Lalu murid akan berkata, maafkan saya Bu. Tapi dampaknya pada murid apa? Murid merasa rendah diri. Ini lebih berbahaya dari posisi penghukum. Ya, pembuat rasa bersalah ini lebih bahaya dari posisi penghukum. Karena ibarat kalau anak sekarang tuh tertekan, kena mental gitu ibaratnya. Lalu jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, guru berbuat ini akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ya, tidak ibu bantu lagi ya. Itu jika kita memposisikan diri sebagai teman. Hasilnya anak akan ketergantungan. Dan dampaknya pada murid, anak akan lemah, tidak mandiri, dan bergantung pada guru. Lalu untuk posisi pemantau, guru ini akan menghitung dan mengukur apa peraturannya, kalau kamu terlambat, seperti itu. Lalu murid akan berkata berapa banyak bintang yang harus saya untuk menghindari hukuman. Lalu kita harusnya yang bagaimana yang identitas berhasil dan sukses? Yang menghargai diri sendiri, yaitu posisi manajer, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya akan menguatkan pribadi si murid. Ya, lalu dampaknya pada murid akan mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Bapak Ibu kira-kira selama ini cara kita mendisiplinkan murid, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Yang mana Pak Jarkoni? Ada di posisi penghukum, atau posisi manajer, atau teman, atau pemantau semuanya, atau benar. Benar, saya juga merasa mudah-mudahan ini sebelum kita belajar kita pernah berada di posisi penghukum. Ya, kamu ini kok tidak bisa tanpa disadari ya. Jadi mudah-mudahan itu jangan jahiliyah tidak terjadi lagi di saat ini. Ya, ada juga kadang membuat merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu udah capek-capek begini. Itu namanya kita berada di posisi membuat merasa bersalah. Nanti kalau kamu seperti ini terus, ibu akan diomelin kepala sekolah. Itu membuat merasa bersalah. Itu akan lebih ke psikis, bisa kena mental, itu bahaya, itu lebih bahaya dari penghukum. Mudah-mudahan kalau kemarin atau saya juga masih berada di posisi penghukum, membuat rasa bersalah, mudah-mudahan nanti kita semua bisa memposisikan diri kita sekurang-kurangnya pemantau atau lebih banyaknya itu berada di posisi manajer, agar menciptakan murid-murid yang berkualitas dan berkarakter baik dan lingkungan yang berbudaya positif. Nah, ini lagi Bapak Ibu, biar gak ngantuk bareng-bareng. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Guru pada posisi apa menurut Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Atau gimana ya tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oh iya, betul. Iya. Ayo, coba nomor 1 kira-kira posisinya siapa sih yang mengatakan? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau? Kira-kira kemana dulu ekspresinya? Iya. Oh, ininya. Apa perkataannya bagaimana tuh ya? Beberapa seorang guru dan anaknya. Ya, yang nomor 1 kira-kira nadanya seperti apa dulu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, kalau seperti itu kira-kira posisinya itu sebagai apa tuh? Gurunya seperti itu. Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah?
pembatasan salah. Karena iya, anak merasa jadi saya sudah mengecewakan ibu saya. Oh gitu ya. Iya, terima kasih Bun. Lalu kalau kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu yang kedua, posisi siapa itu Bapak Ibu? Sebagai apa? Nanti kita cocokin ya Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah, kata gurunya, coba nanti kita cocokin. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Lalu yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ini yang berdasarkan mengharapkan imbalan tadi. Pemantau ya Bapak Ibu ya. Jadi tindakannya, perilakunya karena mengharapkan imbalan atau pujian. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer Pak. Coba nanti kita cek. Kamu selalu yang paling terakhir. Yuk kita lihat yuk Bapak Ibu bareng-bareng. Nah, tadi yang Bu Nurul itu membuat orang merasa bersalah, betul. Bagus Bu Nurul ya. Lalu yang kedua penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau lakukan demi bapak. Kayak teman. Yang keempat itu stiker bintang. Jadi dia anak kelas 1 nih. Selalu ribut, selalu berisik. Ayo, kalian duduk rapi ya. Nanti yang tenang, yang rapi dapat stiker bintang dari ibu. Jadi anak itu langsung tadinya ramai langsung diam, senyap. Karena apa? Karena mereka diiming-imingi, diberikan penghargaan. Tapi kan tadi penghargaan itu juga bisa menghukum. Ya, jadi anak tuh jadi tertib karena diiming-imingi oleh stiker. Mungkin dia pikir nanti saya banyak dapat stiker bintang nih yang lebih baik. Tapi kalau ketika gurunya nggak masuk, ada guru infal gantiin, langsung rame lagi. Guru infal nggak tahu tentang stiker bintang. Jadi anak tidak ada kesadaran dalam dirinya sendiri. Harus tertib bagaimana, harus disiplin bagaimana karena mengharapkan imbalan atau mengharapkan stiker bintang tersebut, bukan karena dia menghargai dirinya sendiri. Lalu yang terakhir itu penghukum, sudah jelas ya, kami selalu sudah dijudge selalu itu anak seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak di tipe-tipe yang penghukum, membuat merasa bersalah teman atau seperti itu, yaitu zaman jahiliyah. Di 01 nggak ada. Lanjut segitiga restitusi. Tadi restitusi sudah kita bahas. Untuk mendisiplinkan anak didik kita, seperti yang tadi terlambat, jangan disuruh lari keliling lapangan basket 2 kali, tapi sebaiknya kita panggil, kita lakukan restitusi. Langkah-langkah untuk melakukan restitusi ada 3 langkah. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Langkah pertama kita menstabilkan identitas. Apa sih itu? Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Saya sudah coba menerapkan, walaupun itu dalam salah satu tugas rangkaian CGP, saya telah mencoba melakukan restitusi kepada anak diri saya dan sudah saya upload ke YouTube juga kemarin ke Stephen dan ke artikel yang kasusnya dia itu diejek oleh temannya dan dia itu merasa marah, tidak bisa menahan diri sampai bergebrak meja. Jadi saya lakukan segitiga restitusi dan artikel untuk anak yang terlambat saya juga lakukan segitiga restitusi. Alhamdulillah sekarang ada kemajuan ya, dan alhamdulillahnya berhasil. Lalu untuk menstabilkan identitas, biasanya ucapan yang akan keluar dari guru itu berbuat salah itu hal yang manusiawi, benar nggak Bapak Ibu?
Salah itu manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Nanti kita bilangnya seperti itu, ya. Bapak Ibu juga pernah membuat salah, atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Jadi anak yang merasa bersalah telah berbuat kesalahan, nggak merasa takut untuk mengungkapkannya, karena kita juga ya namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Kita akan bilang seperti itu. Lalu langkah kedua, dengan validasi kebutuhan, membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar mereka yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu berupa penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Kayak misalnya ada anak didik kita yang suka mintain makanan atau bekal temannya. Kok dia selalu ambil barang teman atau makanan teman? Sebenarnya kita cari tahu apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Mungkin uang jajannya kurang, atau kurangnya kasih sayang dari orang tua, atau cari perhatian. Seperti itu. Jadi kita setiap anak itu pasti jika melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Pada saat ini, pada hal seperti itu kita akan mengatakan kamu bisa saja melakukan hal-hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, lalu kamu pasti punya alasan melakukan itu, nak. Kenapa mengambil bekal teman, kenapa mengambil makanan teman, atau apa yang penting bagi kamu? Itu kata-kata atau kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita melakukan validasi kebutuhan. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada tahap ini kita akan mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas kita, apa keyakinan kelas kita. Jika kamu terlambat, menurut kamu itu ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Pasti anak itu akan menjawab, ada, Bu. Apa nak yang kamu langgar? Kedisiplinan, tanggung jawab. Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki permasalahan ini agar tidak terlambat lagi? Jadi dengan restitusi itu anak akan mencari solusinya. Saya akan apa ya? Saya harus apa ya supaya tidak terlambat lagi? Kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif sudah kita bahas tadi. Ya, jadi dengan disiplin positif Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini ibaratnya kesimpulannya Bapak Ibu ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kayak tadi permainan kepala kanan tadi, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kita kenal. Kita ingin menjadi guru seperti apa, memposisikan diri kita sebagai apa? Apakah penghukum, teman, pemantau, rasa bersalah, atau manajer? Ya, di mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? Tadi sudah kita bahas. Saya berharap kita semua di sini mampu memposisikan diri kita sebagai manajer. Untuk mendisiplinkan anak, kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, dengan memahami kebutuhan dasar murid. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu guru telah membersamai saya untuk pemaparan atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya khususnya dan diri Bapak Ibu umumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semua kesuksesan berawal dari dirimu sendiri.
Disiplin terhadap diri sendiri merupakan sebuah langkah menuju kesuksesan. Salam dan bahagia, salam penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Bila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.